Warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya belum kedengaran suaranya ya. Bapaknya kekenyangan. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kompak, saya doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan. Yang lagi sakit diberikan kesembuhan. Yang lagi tidak punya uang mudah-mudahan banyak uang. Yang banyak hutang mudah-mudahan lunas. Alhamdulillah. Kalau bicara hutang langsung amin. Ya, Bapak juga begitu ya. Punya hutang Pak? Punya hutang? Berapa ngomong sama saya? Bicaranya mata-mata. Innallaha yuhibbul fitrah. Allah mencintai hal yang ganjil. Maka sekali lagi, mudah-mudahan dengan salam satu kali lagi kita tambahkan, mudah-mudahan bapaknya nambah. Mau nambah? Bapaknya nambah? Mau? Oh enggak, nambah sayang, nambah dermawan, tambah dan segalanya rizkinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika masyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil wonten ngesalipun para alim ngapunten ibu kula bahasa Indonesia, bahasa Jawa, karena saya juga orang Jawa. Nah, jadi pakai bahasa Jawa. Bahasa ngapak ya, Tegal asli ya. Ortega, orang Tegal ya. Kalau bapaknya orang apa nggak enak ya? Nah, orang apa orang enak sih. Ingkang tansah kula muliaken para alim, para ulama, para sepuh kita sebut, ingkang kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan kita satu barakah doaipun sampai kelak di yaumul qiyamah. Para bapak, para ibu, sedanten ingkang kawula boten sempat setunggal-setunggale kanten kathah, alhamdulillah wa syukurillah. Sehat gitu nggih? Sehat mboten? Kantongnya sehat mboten? Kantongnya sehat. Oke, alhamdulillah. Para bapakne sehat mboten? Alhamdulillah. Puji syukur wonten ngesalepan Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalem menika sonten siang menjelang sore. Siang menjelang sore kawula saged kembal sareng teng mriki majelis inggih punika Masjid Al-Mustaqim. Allah naktir dateng awak kula kalian Bapak Ibu sedanten saged kembal teng mriki, mudah-mudahan kembali waktu manfaat dunia ngantos akhirat. Allahumma amin.
insya Allah mun wonten kempal lagi mawon, tapi insya Allah pakai tengah akhirat. Maka tengah akhirat kempal reunian, ya. Kalau saking jauh ke kita Kalimantan, masya Allah mergine tol sampai di Ngapunten, seumur hidup baru ya jalan yang seperti ini ya. Tapi ya yang penting walaupun bahasanya mangan margine rusak katus tapi atine kul mboten rusak ya. Sedanten selamat sedanten ya insyaallah. Salawat dan salam semoga kata junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun wonten ing dinten kiamat. Selawatan pun nggih. Apa nggih? Para selawatan. Wong NU ya. Nah iki standar padaya muslimat ranting sing danten saking kula mulya akan nggih wonten. Monggo ya Rasulullah salam ya Rafi'al syani wa ta'adhi yadi ya wonten musiknya terus wonten ya. Nah enten musik kita ya saged lamun insyaallah mangke niki dosane napa teman Temawang. Ikan saya ingat sepanjang hari ini biasanya mungkin akan terbawa dalam mimpi bagaimana jalannya masya Allah ya. Itu nanti kan saya bawa dalam mimpi. Nanti akan saya cerita sama istri. Kebetulan saya di sini baru 2 minggu lebih, kurang lebih 3 minggu saya di sini. Tahu-tahu sama Pak Kiai, Pak Kiai Anam disuruh ke Temawang Intai. Ya. Atau di sana kata Pak Kiai yang lihat kejutan di sana, ternyata betul-betul kejut saya. Ya. Sampai motornya itu rasa apa itu? Ya. Tapi saya nikmati. Mudah-mudahan di sini saya berjalan di jalan yang begitulah. Nanti kelak di akhirat naik set kan gitu ya, bang set ya. Ini kan ternyata alhamdulillah kita berjumpa dengan orang sendiri. Nah, berarti sebenarnya kalau kiamat ya. Enten Tegal, enten Kendal, enten bagaimana? Kalongan, enten Wonosobo sing iku nggih cekete Dieng. Nah, sing di atas awan ya tempat Dieng. Terus Marwale. Magetan. Kalau ngene. Ya Allah, mun di absentan mboten anu tampung sanget kata jule. Teng mriki khususnya kata yang Jawa Tengah, termasuk Pulau Ngapak Tegal. Tegal akal-akal Solo kayak cuma biasanya kan nek kulo Tegal letter A. Kalau Pekalongan ke timur itu letter O ya. Kalau saya di kecamatan panggilnya Pak Camat. Kalau yang dari Magelang, dari Kendal, dari Wonosobo manggilnya kan Pak Comot ya. Pak Comot atau Pak? Oh, Pak Camat. Iyalah, sama. Nggak mesti huruf A itu diganti O sama bahasa dari Pekalongan ke sana. Masalahnya ketika semua huruf A diganti O, bahaya bahasanya. Ya kan? Kontak jadi nomor saya apa Pak? Kontak jadi apa Pak?
Hah? Kontal jadi ya, ayo gue ngertos ini ya. Terus ngapunten main bola nih bola kanca, tapi ketika bol-bolan kan bahasanya kan ngoten, harus ngoten. Nggih, artinya A tetap A, oh ya tetap oh ada kalanya dirubah. Tapi ngeten teng bahasa niku sing kados A dadi O, sing kados apa dadi opo. Nah, terus HP. Nah, niku. Tapi perlainan bahasa namun dan niku takdir Gusti Allah. Gusti Allah maturaken Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Allah menjadikan kita ada laki-laki dan ada perempuan, nah, berbeda berpasang-pasangan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan Allah menjadikan kita berbagai pulau. Ada pulau Jawa, ada pulau Luar Jawa, ada Kalimantan, ada Tegal, ada Wonosobo, ada Malang, ada Pekalongan dan sebagainya. Intinya lita'arafu, biar saling mengenal. Bahasa boleh berbeda, bicara boleh berbeda, tapi tetap satu kesatuan bangsa kita, yakni NKRI harga mati. Para wuh ingkang kulimaken biasanya pengawasan nyuwune sing lami apa sing sedhela. Sing lami kepen sedhela. Ibu-ibu pengen lami. Bapaknya siap lami Pak. Ibu-ibu nyuwun sing lami loh. Nah ibu-ibu nyuwun sing panjang apa sing pendek? Hah? Kepen sing panjang. Boten saru lho iki. Ya, berarti ibu-ibu nyuwun sing panjang, bapak-bapak pun siap mawon. Kamboten kula tak ngadeg masanya saya masih bisa berdiri. Saya ya. Kon perahu ingkang kula makan teng siang niki kula niku ngapunten baru 3 minggu teng Sintang niku diutus kali Pak Kiai Anam. Teng Pondok Al Iman niku kula minangka derek-derek khidmah kali beliau. Lah kanten sing ngengken kula matur ya sami'na wa ata'na, kula matur teng kula resen jebule hikmah niki kepanggih kalih tiyang Kendal, kepanggih kalih tiyang Wonosobo, kalih sinten masyaallah jebule kula teng mriki niki dikenalaken kalih tiyang kiamat-kiamat sing bahasane kan ngoten. Lah nggih nek moten kados ngaten Gusti Allah moten nakdiraken kan moten. Kula jenjene moten ngimpi pada teng Kalimantan niku moten kepengin ngimpi ya. Karena saya sudah membayangkan bahwa di Kalimantan itu isinya hutan. Ternyata betul. Ternyata di Kalimantan ada hutan maksudnya. Karena dulu saya pernah pengalaman di Sulawesi Selatan, kalau di kota Parepare. Saya kalau ketika pulang ke Jawa dibilang dikira Sulawesi itu hutan, ternyata kota di Sulawesi itu laut. Nah, yang saya bayangkan justru yang di Kalimantan itu pesisir laut, ternyata terbalik. Nah, di sini kelapa sawit tadi, kelapa sawit, ada yang tukang kemasan dan sebagainya. Nah, tapi ya alhamdulillah hikmah kalau sakit pinanggihan kali yang bisa anak yang terus karena keluar. Atau misalkan lamonten mangke teng mergi kepanggih kula niku sing kados saya ingin ngoceh tengah nggih teng Kalimantan niku. Sing ngoceh teng Kalimantan berarti niki
alah ternyata dia orang tersesat ya. Saya nggak menyesal kesini, saya nggak menyesal. Saya ulangi, saya udah 10 kali selalu datang, cuma sekali. Ya, nah kalau malam, saya diundang malam acara di sini, ya mungkin minta ampun dulu lah. Nggak ya. Margine kalau semuatan hotel itu margine gua enten usai dulu kerupuk sih. Yang gua dari kota kali teng Sulawesi nanti dan lalu berpengawasan. Niku ceritanya wangsul, ternyata di tengah jalan terkira hewan betulan jule anjing. Ahli kalau dudak dan ini ya Allah, jen kelingan mohon. Kalau sama dos akhirnya tentang tinggal itu jen. Atau pripun kayak trauma ngoten kados trauma ningali jen. Tapi insyaallah nggih pun para ingkang kula muliaken kula dereng ngaos tapi lagi bulan iki. Oke. Es niki berarti strawberry niki padahal sing jauh padahal kata koyannya pun ya niki sing putih enten sing budok enten sing kecokonten sing malah sing mboten es pokoke paket lengkap pokoke udah lengkap pun terlalu yang kula muliaken niku sekedhap guyon ing kula nonton kula niki berarti kekengken maos utawa guyon ngaos ya ngaose sing saged dipahami sing saged ngerti nggih kula dugem iki ikhlas insyaallah ikhlas kula dugem iki mugi-mugi kan kedanten kalawan Allah mboten ngarep nomor apa kula ta diparingi alhamdulillah mboten paringi indah wonten lho lha nggih nek kiai diundang atau ustaz diundang mengharapkan amplop niku terlalu tapi lebih terlalu ketika kiai atau ustaz diundang gak di amplop lah niku ngapunten ini kita guyon ngoten wan kula kan mau setunggaling kitab sing menjelaskan tentang hukumnya korban niki sasi aji nopo dereng ya Dzulhijjah nih kita sih Dzulhijjah berarti teng Jawi itu namanya bangunan apit nopo ya akhir-akhir lagi insyaallah kita masuk Dzulhijjah nopo bulan Dzulhijjah ini maka sedang balik insyaallah nek mboten enten alangan berarti 10 Dzulhijjah niki berarti kita mengadakan riyaya Idul Adha Idul Adha ya maka teng mriki masjid insyaallah nggih pagi nggih nah salat teng mriki terus tunggal maka remojong tiyang Jawi bar niku enten sing dikorbanaken sing rumah lemu ya monggo korban nggih sing gadah nggih eman-eman niku nggih ngapunten niku teng kitab niki dipun jelasaken bahwa sing arane korban niku napa terus sing nggih korban napa terus sing korban niku angsale napa niku mata sing teng kitab kulawas niku sing arane udhiyah atau hari korban niku mengkorbankan sejenis hayawan yang boleh hidup setunggal kambing kaping kali sapi kaping 3 kerbau kaping sekawane onta tapi tadi onta nek onta bahasa Wonosobo onto mboten ya onta nggih tetep onta onto niku hayawan yang boleh untuk disembelih di hari korban ngapunten walaupun teng daerah Kalimantan kula ningali teng niki setan gepeng niki ningali teng setan gepeng niku wonten tayangan bahwa ada orang Kalimantan dimakan ular ya tapi itu kapan ini lah ular ya termasuk hayawan yang nggak boleh dipotong betul korban walaupun itu sampai hayawan atau macan atau yang lebih besar gajah misalkan ini mau tenang so yang hanya boleh kita korbankan adalah kambing itu dikorbankan untuk 1 orang ya, 1 orang golek kambing yang sing apik
sing wapik, sing sae, sing normal, sing sehat, ngapunten. Kan enten kriteria beberapa hayawan yang boleh dikorbankan walaupun jenis sama, tapi ngapunten kados menda atau kambing itu harus sehat, dohir batin sehat. Nggih, ngapunten sampun cacat enten teng pipate, wonten cacat teng lingkungan lah atau sukune terjawab itu berarti sing sehat lah maka Bismillah dikorbankan barangkali kan panitia kok dipotong diniatin pun secara hukum korban itu sunnah muakkadah. Nah sunnah muakkadah niku sunnah sing badhe mereti perkara wajib tapi ngapunten nggih senajan perkara iki enten satu ancaman Rasulullah lewat hadis manis tata'a al-udhiyata falam yudhi fal jamut yahudiyan aw nasraniyan. Niki ancaman Rasulullah bahwa tiyang sing diparingi kemampuan kangge berkorban pun mampu niki wong masih mawon kados rentengan masa rentengan tengriki wonten sedanten lah isine mas sedanten dan niki bapaknya mas-mas nanti sing tidak kilo, ane sing malang. Oke, bon mampu korban, ternyata kok ditunda-tunda, bahkan tidak sampai korban, monggo. Nanti ketika kita meninggal, memilih antara Yahudi atau kita memilih agama Nasrani, naudzubillah min. Nah, di mana yang dipakai, nek penantu nyelengi nabung riyin monggo lewat arisan nggih monggo. Tadi wonten arisan mboten? Enten. Nah arisan gendian malah memperingan walaupun niki khilaf di antara para ulama ada yang tidak memperbolehkan, ada yang memperbolehkan. Yang tidak memperbolehkan ngapunten niki dengan alasan khawatir keluarganya tidak tanggung jawab. Lihat sekalian. Arisan diperbolehkan ketika ahli keluarga tahu semua. Artinya ketika nganun sewu, misalkan kulo korban daerah arisan. Nah, bon berarti tiang itu nopo nggih, nek sapi itu berarti yang itu. Berarti kulo kedah mangertosi kali istri kali lare. Ben mangke misalkan wong sinamine umur nggih, mboten enten sing ngertos. Napa tiyang Kalimantan ngertos? Umurnya hebat umur. Asli tidak ada yang tahu. Karena umur adalah rahasia ilahi. Kadang ngeten kadah rahasia. Umur niku kadang ngeten sing sakit-sakitan boten ninggal-ninggal. Giliran sing sehat kepleset toyo seketik ninggal. Kadang-kadang ngeten aneh tapi nyata. Bahasan Mbah Mun Zubair itu mati itu lebih misteri dibanding jodohan. Kalau jodohan kadang sudah tanda-tanda dilamar, itu mawon kadang mungkin sudah terus kok, kadang-kadang. Ya artinya kesempatan. Nah, ada persetujuan dari keluarga derek korban arisan. Terus misalkan makai meninggal keluarganya tanggung jawab. Ngantos seperti itu. Dan itu enten ulama yang memperbolehkan. Nah kecuali sing ngapunten keluarga keberatan lagi mau nikah ngelan apa paling darah niku lah niki berarti mboten angsal. Nek sing angsal monggo sing mboten angsal. Dan niku. Kaping kaliye jika matur. Korban niku diperbolehkan nek saged niku pun keluargane pun anu standar. Nah, terpenuhi kebutuhan keluarga. Kadang ngeten nggih sing lucu niku sing lucu pakat umroh bolak-balik pulang pergi pakat umroh tapi ini ngapunten keluargane atau tanggane niku maam lati susah nggih tempat saya mengenaskan nuwun sewu lah nggih paling tidak kita kan hidup di masyarakat ya hidup ala masyarakat bukan masa bodoh dulu berdua ampun harus saling berbagi. Jadilah bahasanya ayatul dunya khairun min yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan
yang di bawah anggota ini. Nah, barengoten pada korban itu anggota kebersamaan kesepakatan. Niki sepakatnya misalkan sapi 7 orang, ya. Mangke nek ningali disembelih niku sami-sami ningali. Karena niki sembelihane leres kali syariat atau mboten. Nah, terus mboten sembarang tiang. Keranten yang mengesahkan atau tidaknya ini jadi bangkai yang haram atau yang haram ini berarti tiang. Niki sembelihane saya menurut syariat. Mulane teng Jawa niku enten namine pelatihan pemotongan hayawan. Nah, biasanya ini mendekati 10 hari min Idul Adha enten latihan, maka angsal sertifikat. Bagaimana cara menyembelih yang baik, bagaimana cara meramut hayawan yang baik dan sebagainya. Untuk masuk di seleksi untuk dikorban atau enggak. Itu enten dan sampai nanti hewan yang sudah cacat dan sebagainya dibawakan korban. Nah, ini diantaranya korban, seputar korban. Nah, terus korban itu hukumnya bisa wajib kalau nazar. Nazar atas matan. Nazar itu ngamantan. Misalkan pulang ya, kalau sakit. Nah, kalau matur waktu sakit, ya Allah, nanti kalau sakit saya sembuh dan saya diberi kemampuan, diberikan harta lebih, saya mau korban. Ini asalnya korban hukumnya sunnah, tapi dengan adanya nazar berarti menjadi wajib. Maka kalau wajib nazar itu keluarga tidak boleh makan. Makanya ngamunten, maka sing motong hewan biasanya kulo nek motong hewan korban niku tanggal 3 kali sing korban iki nazar napa sunah. Sunah mawon ya, sunah berarti keluarga angsa makan. Tapi nazar mboten langsung, mboten paham. Ya. Kadang hanya mengatasnamakan korban niku malah ngopesta keluarga niku ngapunten. Nggih, berarti korban sapi tunggal akhirnya sing keluarga mriko ditimbali, keluarga mriko timbali. Akhirnya kumpul standar yang sing caket angsal nopo. Ya, angsale bau mawon. Nggih, niki rapote kalih semanten. Nggih, pokoke ngaten lah. Kula doaken mudah-mudahan sing pun mampu korban undang korban. Sing dereng ya berarti insya Allah akan datang. Ya minimal ya korban perasaan misalnya. Ya. Dari mata-mata sing mau korban ya korban perasaan mawon. Insya Allah panten fadilah yang sing korban itu masya Allah luar biasa. Satu, menghapus dosa-dosa kecil kita. Kedua, ada nilai ibadah sosial, menolong kali tangga kepala itu saling berbagi. Ada nilai sedekah dan pahala. Di samping dosa dapat pahala. Terus kelak di akhirat hewan yang kita akan korbankan yang akan menghantarkan kita jadi naikan, jadi tunggangan lebet teng suwargine Gusti Allah niku. Para wong ingkang kula muliaken. Jam 3 kirang 3 menit, kali menit. Kula pesan ini. Kita memasuki bulan Sya'ban melalui bulan Dzulhijjah, bulan haji. Niki sing demot-demot nek saged iki, ya eman-eman minimal ya puasa tarbiyah mboten ya Arafah. Nggih. Mate yang lampahi sunah mboten puasa. Ya Allah. Kula ta mboten sanes cerita Tuhan mboten cerita mboten. Nek teng Arafah niku masya Allah. Ketika Arafah itu kan betul-betul pohon, betul itu. Panasnya masya Allah. Nah, bagaimana perjuangan para penjajah, sing sami haji dan itu, kayak menahan lapar, menahan haus dan sebagainya karena di dalam kondisi panas. Nah, kita pun karena ingin mendapatkan pahalanya orang yang haji atau mendapatkan pahala orang yang umrah dan sebagainya, kita pun
ada kelonggaran bagi kita karena kita belum mampu ke sana. Eman-eman puasa tarawih itu berarti tanggal 8, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, dan besoknya baru haram untuk berpuasa sampai habis di tasyrik. Ya. Nah, artinya ada beberapa hari yang sebenarnya disunahkan untuk puasa, tapi ini malah diharamkan untuk berpuasa. Satu, Lebaran, Idul Fitri, nah, itu haram. Kedua, Idul Adha. Ketiga, hari tasyrik, 11, 12, 13, mungkin haram untuk berpuasa. Ya, karena itu adalah fadilah dari Allah. Maka sini. Maka sementing nek sakit lampai puasa tarbiyah, lampai puasa Arafah, masya Allah, pahalanya dosa kita yang selama 1 tahun akan dihapus oleh Allah, dan pahalanya berulang dan seterusnya. Para yang kau muliakan, pertanyaan ya sekarang saya buka sesi pertanyaan karena saya dengan saudara saya Mas Dio itu perjalanan dari sini ke Sintang sekitar 1,5 jam. Ya, ini sudah jam 3 hampir asar. Jadi ke sana masih kita berhadapan dengan anak-anak untuk ngaji dan sebagainya. Ya, saya buka sesi pertanyaan. Silahkan yang bertanya Bapak, Ibu, atau Ibu, atau Bapak, nah, atau fatayat musliman lah, ya. Yang kalau mau bertanya nggak apa-apa. Yang penting jangan tanya status saya, ya. Ini prosesnya masih single apa enggak? Nah, jangan, karena saya sudah punya istri 2. Ya, alhamdulillah. Ya, istri saya 2, anak saya 4. Ya, nanti barangkali di sini dapat 1 lagi, berarti istri 3 berarti. Ya, ada yang bertanya, Ibu? Atau Bapak dulu ya, nggak apa-apa. Kalau Bapak-bapak tanya, jangan cari obat kuat, Pak. Saya nggak bisa jawab itu. Ya. Ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah sudah paham semua. Ya, ternyata Pak Ketua mau tanya, sedikit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, untuk hewan kurban itu kan harus sempurna ya, nggak boleh cacat. Misalnya kalau yang cacat itu tanduknya, tanduk kan tidak mempengaruhi daging, itu boleh apa enggak? Misalnya patah atau retak, boleh, atau cangkang tanduknya itu lepas, masih boleh apa enggak? Oke, terima kasih. Tadi belum sempat saya jelaskan secara utuh. Artinya bahasa sempurna itu adalah sempurna secara penglihatan mata, bukan secara utuh. Artinya apa? Kalau mungkin lukanya sedikit masih ada kata-kata diperbolehkan. Tapi kalau lukanya parah, ya, tapi yang saya lihat itu di kitab ini pun yang seperti cacat tanduk dan sebagainya itu tetap tidak diperbolehkan kecuali sedikit. Tapi kalau sampai berdarah dan seterusnya itu mempengaruhi. Nah, bahasanya kita itu tidak mencukupi. Ya, ya. Tapi kalau sedikit, misalnya lepas karena pas mau dipotong dari kepala sini hanya berada di kepala, tanduknya lepas, itu sebagian ulama ada yang memperbolehkan selama tidak sampai mempengaruhi terhadap daging. Tapi kalau lama itu tetap mempengaruhi. Contoh misalkan 1 minggu dia main tanduk, akhirnya tanduknya lepas, itu kan otomatis akan ya mesin cacat itu diantaranya mata, terus kedua kaki pincang, berarti pincang, terus kurus, terus ada lagi uja itu berarti sejenis yang tanduknya itu lepas kayak gimana itu, lebih parah. Ini tuh mungkin jawaban saya seperti itu. Ya, ada di kitab ininya. Ada beberapa cacat, ada 4 hewan yang kategori tidak dianggap cukup untuk dijadikan
hewan kurban karena ada cacat seperti matanya sakit, seperti kakinya sakit atau kurus, dan yang termasuk tandanya itu bukan cukup. Asal yang sudah melebihi batas. Kalau sedikit itu tidak apa-apa. Itu seperti itu. Coba Pak Haji, apa masih lagi? Di tempat ini nggak apa-apa. Ibu pun tidak ada ya? Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Oh, silakan Pak Haji, siapa lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak Ustaz, mohon giat-giatnya biar warga di sini itu bersemangat untuk berkorban. Istilahnya itu bukan mau berkorban tapi beringan gitu. Iya, beringan lah itu berkorban gitu. Enggak, satu rasa kok berat gitu rasanya. Mohon giat-giatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab kullu syai'in minal biasa. Itu jawaban orang biara dekat. Tiap sesuatu harus dipaksakan. Allahumma kansa, sungkan-sungkan dipaksa. Ya, Allahumma kansa ini kan namanya. Allahumma apa namanya? Saat saya dikasih tahu tuh. Pokoknya dalam keadaan apapun kita diberi kemampuan untuk berbuat sesuatu. Memang sekintas Allah dawuh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban terhadap kita yang tidak mampu. Memang seperti itu. Tapi kalau tidak kita paksakan, terus kapan? Artinya kan begini berbagai cara. Contoh misalkan, saya niatkan untuk tahun ini saya berkorban. Terus akhirnya dapat rezeki sedikit demi sedikit kita kumpulkan, ya. Dari sedikit lama-lama jadi bukit banyak akhirnya. Nah kalau gini kita sudah mampu misalkan, saya sementara barang menunggu kambing, ya kambing saja. Atau saya mau ikut ke arisan, ya dapat sapi, sama-sama sapi, ya seperti itu. Dari kita sendiri sebenarnya. Cuma kadang ya yang namanya perempuan, saya bukan mengerjakan perempuan enggak. Biasanya kan seperti itu, belum ini, belum cukup katanya. Tiap hari beli skincare mampu, ya kan? Ya, biar glowing. Akhirnya air bening dicampur arang, wajahnya glowing, giginya. Ya artinya kebiasaan kita yakin bahwa kita mampu. Jangan kita merasa diri kita tidak mampu. Salah. Allah akan kasih jalan kita asal dengan tekad niat yang betul, yang sungguh-sungguh. Tapi kalau kita uang saya sudah jadi masih jauh itu, mungkin masih 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, gampang itu. Karena kita meremehkan hal yang seperti itu, akhirnya apa? Betulan kita. Tapi kalau saya belajar sendiri, saya waktu itu kalau tidak dipaksakan korban kayaknya tidak bisa. Tapi Allah akhirnya saya pakai cara harus dengan tekad sendiri. Bismillah, saya berniat nabung untuk korban. Ini dilalah ada saja. Walau dari 50, 100, 150, 20, 10, akhirnya terkumpul. Jadi alhamdulillah saya sendiri, istri sendiri, ada anak satu sendiri sudah saya niatkan korban. Anak saya kan 4, tapi yang hidup 3, istri 2, tapi yang pas 1, jadi masih 1. Akhirnya itu saya niatkan untuk korban, alhamdulillah bisa korban semua. Karena itulah ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa siapa yang dikasih kemampuan untuk berkorban, tetapi sampai dia ajal tiba tidak berkorban, takutnya kita disuruh milih mati Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Namun tidak. Ya, kita dari Islam. Artinya tahun ini nggak bisa, tahun depan, tahun ini bisa, tahun depan lagi, dan sampai bisa kalau bisa. Karena itu ada tanggungan diri kita, hanya merasa berkorban, semangat kita dalam cari kerja.
Lah masa dalam setiap 1 tahun kita sudah habis wirisan ini, tapi ternyata untuk korban saja nggak bisa. Kan seperti itu mestinya. Nah, maka saya mohon bagi yang para dermawan, para jutawan, para yang mampu, Bismillah, tahun ini harus lebih baik dibanding tahun yang kemarin. Dan tahun kemarin juga sudah termainnya lagi. Seperti itu. Tahun ini kita Bismillah, mulai ini masih ada, kalau ini masih sudah mungkin mendekati, iya, ya gitu ya. Insya Allah dengan pelan-pelan kita mulai di kelas ini. Ya, mau tanya lagi? Iya, mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jikalau kita berkorban tidak hanya kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal ataupun sudah kita, apakah yang berkorban itu kita mendapat pahala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kan dari orang NU ya. Nah, kalau orang itu percaya bahwa kirim doa itu sampai pahalanya, beda dengan orang yang sebelah. Beda. Orang sebelah itu punya prinsip, kita tidur di masjid saja mendengar suara orang khotbah mendengar, apalagi sudah mati didoakan. Tapi kita orang NU, orang Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa tetap kita kirim doa kepada orang yang sudah meninggal, akan sampai manfaatnya untuk diri yang berdoa dan untuk yang orang kirim doa. Nah, begitu dengan korban kita dapat pahala korban untuk kita, dan kedua orang tua kita, berarti double pahalanya, tiga-tiganya dapat insya Allah seperti itu ya. Sekarang itu berkatnya sudah dibagi ya. Iya, anaknya begitu. Nah, kata Bu Mbak Umi Ning Lela, Bapakku NU, Ibu Mus, Mbak Yuko, Pak Tayat, ya, melu NU memang nikmat kalau itu. Berkah, ya Allah. Orang NU memang lemu-lemu, ya, seger-seger orang. Coba orang sudah, ayo selain apa, makanya senang kemis apa dan sebagainya. Kita kan enak orang NU, di mana-mana makan, itulah orang NU. Bukan orang NU itu doyan makanan, enggak. Artinya itu juga kita sudah capek-capek bikin, dikasih untuk pahalanya. Kan pahala kita ya, menghargai sedekah orang dan sebagainya. Oh ya, silahkan. Yang terakhir apa ya? Yang terakhir. Nanti kalau ada pertanyaan, kapan lagi nggak apa-apa. Oke. Oh, itu penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ditanya Pak ya, penjelasan ini apakah ada sunah-sunah untuk orang yang mau melakukan? Apanya? Sunah-sunahnya orang yang mau melakukan. Oh, sunah-sunah, ya. Terus yang kedua, bagaimana cara niat menyembelih korban? Terus yang ketiga, agak menentang Pak ya, untuk tubuh dosa ini apakah ada ijazah untuk mau orang bacakan ini, apakah ada ijazah tertentu gitu? Oh, ada ijazah tertentu untuk apa? Baca istighosah itu. Oh, baca istighosah. Maksudnya ada apa? Oh ya, ada syaratnya. Kalau istighosah itu adalah zikir-zikir kepada Allah. Yang penting di dalamnya tidak ada syirik, artinya untuk memuji yang lain itu tidak ada masalah. Seperti kita membaca sholawat, itu sudah langsung ke Rasulullah. Atau kita baca istighosah, kalimat-kalimat Allah, termasuk juga guru-guru kita. Nah, masalah istighosah itu menurut saya pribadi tidak harus ada ijazah. Tinggal kita baca, yang penting yang ngasih, tapi lihat dulu siapa yang ngasih. Ya, misalkan di sini Pak Kiai siapa? Maaf, Pak Ras, Pak Kiai Rasmani ngasih kita untuk istighosah. Ya tidak perlu kita ada gurunya ini dan sebagainya. Kita sudah cukup sama beliau. Karena
di NU itu ada namanya semacam kegiatan seperti istighosa. Nah, kalau manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, nah ini khilaf di antara para ulama, ada sebagian yang tidak pakai ijazah, tapi yang Abdul pakai ijazah, karena ada cara-cara tertentu ini. Kalau istighosa kan tinggal baca, cuma jumlahnya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani mungkin ada artinya sini, ada bacaan tertentu kan seperti itu. Atau misalnya hizib dan sebagainya, atau Ratibul Atos, Ratibul Haddad dan sebagainya. Itu ada cara-cara tertentu, nah itu yang membutuhkan ijazah. Tapi kalau kayak gini tinggal baca sesuai aturan. Nah, insya Allah itulah manfaat untuk kita orang sama-sama berdoa. Yang dibaca, tiap yang kita baca, astagfirullahaladzim, lebih sholat kita baca. Terus sholawat nariyah, ada kan sholawat nariyah? Tiap kita mau sholat untuk puji-pujian, Allahumma sholli. Itu ya. Artinya yang termaktub di istighosa itu bukan kalimat-kalimat yang aneh, tapi adalah kalimat yang sering kita baca. Cuma dikumpulkan, dibukukan dalam satu buku dinamakan istighosa. Apa itu istighosa? Istighosa itu minta pertolongan kepada Allah lewat bacaan itu. Kalau bahasa Jawanya istighosa jaluk tulung, minta pertolongan kepada Allah lewat kalimat itu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang Maha Hidup dan sebagainya. Astagfirullahaladzim, mengakui segala kesalahan kita kepada Allah, kan seperti itu. Minta pertolongan. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi uqad. Mau diselesaikan semua masalah. Kita lagi punya masalah hutang banyak, makan susah, kita tanam belum panen-panen dan sebagainya. Baca, karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan hal-hal yang terjadi pada diri kita dan seterusnya. Allah a'lam bishawab. Mungkin tidak terasa sudah mau jam 3:30. Bapak untuk sunah-sunah orang yang berdosa. Oh iya, lupa sampai lupa. Sunah untuk memotong misalkan korban ya. Kalau sunahnya diantaranya tidak boleh potong kuku. Ya. Kalau mau kurban, kukunya jangan dipotong. Ya. Maksudnya jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kita biasa saja, tidak usah pakai pewangian yang terlalu mencolok. Ya, seperti itu biasanya. Itu malah dalam kitab Fathul Mu'in juga malah dimakruhkan ketika kita mau korban untuk memotong kuku, ya. Terus memotong kuku, kemudian memotong rambut dan sebagainya sebelum hewan itu potong. Nah, seperti itu. Iya, pas hari raya juga. Artinya ketika mau dipotong, berarti hari rayanya. Jangan sampai lah, itu kasihan lah, sudah tinggal menghitung detik, jam, ternyata kita karena lupa, ya namanya lupa tidak hukum memang. Kalau jangan lupa tapi pura-pura lupa. Nah, ya sengaja dilupakan kan seperti itu. Sudah ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi ibu. Mari kita bismillah, nanti tanggal 8, 9 kita berpuasa sunnah untuk puasa tarbiyah dan arafah, mengharapkan ridho Allah SWT. Dan nanti tanggal 10-nya mudah-mudahan kita diberikan kelebihan rezeki untuk sama-sama berkorban. Syukur-syukur kalau kita insya Allah lah rezeki itu, sedekah itu tidak bikin kita kerek, tidak bikin larat. Insya Allah dengan kita sedekah jadi orang dermawan, mudah-mudahan rezeki kita akan dimudahkan Allah Ta'ala. Dirinya dari di rumah kita jadi petani, tapi karena sedekah, insya Allah harta itu bermanfaat sehingga bisa kita berangkat ke tanah suci Mekah, Madinah. Pulang dipanggil Bu Haja, pulang lagi ada rezeki untuk beli
tanah lagi untuk tanah dan sebagainya. Allah alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa. Oh, ini sekalian doa ya. Saya kira doanya Pak Kiai. Nah, kalau ada doanya berarti nggak penting. Iya. Al-Fatihah. Suratul Ladzina ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك تواب رحيم اللهم انا نسالك وحدك وابشرنا يا الله اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار اللهم انا نسالك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة سعادة في جاهك وكرمك ومدح سبحانه وشفاعة ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا سبحانك اللهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.